Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Alfani Rufaida. Guru penggerak selalu tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan budaya positif sebagai tugas aksi nyata modul 1.4. Latar belakangnya adalah siswa saya suka melanggar peraturan dan selalu lari dari tanggung jawab karena takut dihukum. Tujuan dari aksi nyata ini adalah yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di kelas dengan nilai-nilai keyakinan universal. Untuk tolak ukurnya, yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan guru dan murid. Yang kedua, siswa mampu menerapkan keyakinan kelas yang telah dibuat. Tindakan lini masa ada 4. Yang pertama adalah bermusyawarah dengan kepala sekolah mengenai pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin beliau untuk mendesiminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mendesiminasikan materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan restitusi kepada rekan guru. Yang ketiga, berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dalam kegiatan ini, saya sangat membutuhkan dukungan. Yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan dengan baik. Yang kedua adalah dukungan sarana prasarana yang dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga dan tidak kalah penting adalah dukungan dari orang tua yang mau memantau budaya positif murid saat di rumah. Teman-teman, berikut ini adalah kegiatan desiminasi saya tentang budaya positif kepada rekan-rekan guru. Sebelum acara ini dimulai, marilah kita buka acara kita ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk mempersingkat waktu, marilah kita berikan waktu kepada narasumber kita, Ibu Alfani Rufaida dari SD Negeri Sidarja 04, Kecamatan Sidarja, Kabupaten Cilacap, yang akan memberikan penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah beliau. Kepada beliau disilakan. Ya, terima kasih Bu Tona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Semangat pagi. Iya, oke. Biar lebih semangat kita yel dulu ya. Semangat pagi, pagi lagi gitu ya. Pagi lagi. Oke. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi lagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Oke, kalau saya beda. Semangat. Ya, kalau saya beda. Bagaimana kabarnya? Kalau saya sehat rohani, sehat jasmani, sehat ekonomi. Amin. Ya, kita yel sambil berdoa ya, mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Siapa sih yang nggak suka sehat ekonominya? Ya apa enggak? Ya. Oke. Otomatis. Berarti kalau saya tanya, bagaimana kabar Bapak Ibu? Sehat rohani, sehat jasmani, sehat ekonomi. Amin ya. Oke. Dari awal ya, pagi-pagi gitu ya. Oke. Oke, semangat pagi. Pagi lagi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat rohani, sehat jasmani, sehat ekonomi. Amin. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Alfani Rufaida, CGP angkatan 7 dari SD Negeri Sidarja 04.
Ya, di sini saya akan memaparkan pengalaman budaya positif yang sudah saya pelajari dan sudah saya terapkan di sekolah saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Di sini saya tidak menggurui ya Bapak Ibu, saya hanya sharing dengan Bapak Ibu. Ya, mungkin kalau nanti saya salah, Bapak Ibu bisa memberi masukan kepada saya. Oke. Ya, next. Ya, kita mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru ya Bapak Ibu. Di sini kita semua sudah tahu ini adalah profil pelajar Pancasila. Sejak diberlakukannya kurikulum Merdeka, ini pemerintah juga memberlakukan profil pelajar Pancasila untuk dimaknai, untuk dijiwai oleh setiap warga negara. Dan ini adalah tugas kita sebagai guru untuk menanamkan nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila kepada murid-murid kita. Tugas berat ya Bapak Ibu? Berat apa enggak? Berat ya, ini menurut saya cukup berat karena harus menanamkan nilai-nilai positif yang begitu banyak. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, tapi ada triknya Bapak Ibu, bagaimana agar profil pelajar Pancasila bisa tertanam pada siswa kita, yaitu kita harus memperlakukan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Next. Ya, disiplin positif ini adalah cara menerapkan disiplin yang ditanamkan dari dalam hati, ya. Sebagai pendidik, tujuan kita itu kan menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri ya, sehingga mereka ini bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki kebajikan motivasi intrinsik, bukan yang ekstrinsik. Kenapa? Karena kalau nilai ekstrinsik itu gampang luntur Bapak Ibu, berbeda dengan nilai intrinsik. Next. Nah, sebelum kita memberlakukan disiplin positif kepada siswa kita, ada baiknya kita harus tahu kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh murid kita. Ini adalah kebutuhan dasar manusia ya. Semua manusia punya kebutuhan ini, juga tidak terlepas dari murid-murid kita. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini kelima ini harus kita kuasai, harus kita pahami kalau kita ingin menanamkan nilai-nilai disiplin positif kepada murid-murid kita. Selain itu, kita juga harus tahu motivasi apa yang next. Selain itu, kita harus tahu motivasi perilaku manusia. Dalam rangka mereka melaksanakan suatu kegiatan, gitu ya. Motivasi ini kan dorongan yang timbul pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Kita harus tahu Bapak Ibu, apa sih motivasi yang ada pada diri murid-murid kita, gitu. Nah, di sini ada 3 motivasi. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, ini mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau hukuman gimana Bapak Ibu, pernah dihukum? Pernah. Pernah nggak Bu? Waktu SD, SMP, SMA? Pernah? Pernah. Atau sering? Iya, sering ya. Saya juga sering dihukum, dan itu tidak mengenakan ya. Dan itu berlakunya itu saya sendiri itu akan mematuhi aturan ketika ada yang mengawasi. Kalau tidak ada yang mengawasi, ya sudah lewat gitu ya. Nah, itu juga yang terjadi pada murid-murid kita Bapak Ibu. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian ingin mendapatkan imbalan dan penghargaan orang lain. Dua ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang tadi saya sebutkan, motivasi ekstrinsik ini penerapannya cenderung mudah luntur. Kalau tidak ada pengawasan itu
tidak akan jalan. Kemudian yang penghargaan ingin mendapatkan imbalan itu juga mudah luntur. Kalau tidak ada imbalan tidak akan jalan. Nah, terus bagaimana kita seharusnya menerapkan motivasi yang bagaimana? Yaitu motivasi yang intristik, yaitu kita menerapkan atau menanamkan kepada siswa untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri ya. Jadi kita gali murid kita tanamkan bahwa motivasi yang terbaik adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri gitu. Next. Lanjut dari tadi ya, dari yang tadi ini merupakan hukuman dan penghargaan. Hukuman itu sudah pasti menyakitkan ya, kita semua di sini pasti pernah merasakannya. Menyakitkan ya Bapak Ibu? Sakitnya di mana? Di sini. Ya, begitu juga dengan penghargaan. Saya pikir dulu penghargaan itu bagus ya. Tapi ternyata tidak efektif, itu saya udah merasakan sendiri. Dulu waktu kelas rendah, saya sering membuat bintang apa segala macam dan ternyata saya capek sendiri. Terus lagi dengan uang, motivasi uang. Nah besok lagi kalau nggak dikasih uang anaknya nggak mau. Iya, jadi dan uang saya juga habis ya, lama-lama tekor. Jadi identitas hukuman dan penghargaan ini kurang bagus diterapkan kepada anak-anak kita. Ini termasuk identitas yang gagal. Next. Nah, ini adalah identitas yang sukses Bapak Ibu, yaitu dengan konsekuensi dan restitusi. Dengan konsekuensi ini murid akan menghormati peraturan. Sedangkan untuk restitusi, murid ini akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Sebelum dia melakukan sesuatu, dia akan berpikir dulu. Lanjut. Saya kenalkan pada Bapak Ibu yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, setiap orang pasti punya kesalahan ya Bapak Ibu. Iya apa tidak? Iya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ini juga yang harus kita terapkan kepada anak-anak kita. Kita mencoba memahami murid-murid kita bahwa mereka itu melakukan kesalahan bukan karena mereka itu anak nakal dan sebagainya, tapi karena belum tahu, dan kita harus menuntun sesuai dengan anjuran dari Ki Hajar Dewantoro. Dengan restitusi ini nantinya siswa itu akan bisa memperbaiki kesalahannya dengan cara yang lebih baik dan mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan percaya diri, tidak malu, begitu ya. Lanjut. Nah, apa sih perbedaannya? Ya mungkin Bapak Ibu di sini masih agak bingung untuk tadi hukuman, konsekuensi, restitusi ya. Ada perbedaannya Bapak Ibu. Di sini saya contohkan, contoh kasusnya adalah siswa tidak memakai topi saat upacara. Untuk hukuman, nah ini guru itu langsung menghukum siswa tersebut misalnya dengan push up, sit up, dan lain-lain. Atau mungkin lari keliling lapangan ya. Untuk konsekuensi, ini guru memberikan konsekuensi untuk misalnya pulang ke rumah ambil topi baru mengikuti upacara. Dan bagaimana dengan restitusi? Nah, kalau dengan restitusi ini, guru akan menanyakan dulu ya, menanyakan keyakinan kelas atau bertanya kamu tahu kesalahan kamu atau tidak, begitu. Yang intinya di sini untuk restitusi guru ini di sini lebih bijak dan nantinya murid akan lebih menghargai peraturan yang ada. Lanjut. Ya, ini Bapak Ibu 5 posisi yang bisa kita terapkan pada murid-murid kita. Oh maaf ya, posisi yang sering diterapkan kepada murid-murid. Nanti Bapak Ibu bisa memilih posisi mana yang
paling pas untuk diterapkan kepada murid-murid kita. Di sini ada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Perbedaannya apa ya? Bagaimana ya? Coba langsung next. Nah, di sini nih perbedaannya ya. Untuk penerapan 5 posisi kontrol, kasusnya adalah siswa membuang sampah sembarangan. Untuk tipe penghukum, ya, ini biasanya guru itu akan langsung marah sama muridnya. Kalau nggak marah pun dia bahasanya itu tegas. Kamu itu ya, nah seperti itulah biasa ya. Sekarang buang sampah ke tempatnya, gitu. Dan untuk pembuat rasa bersalah, di sini guru berusaha untuk membuat siswa mematuhi aturan, tapi dengan membuat dia merasa bersalah, dengan memelas gitu ciri-cirinya. Gimana sih kamu? Berapa kali sih Bu Guru harus bilang? Bu Guru kecewa sama kamu kalau kamu kayak gini terus. Nah itu ya. Nanti di sini siswa efeknya akan merasa bersalah. Kemudian yang teman ini lebih friendly ya. Biasanya kalau guru sebagai teman, posisi kontrolnya itu nanti siswa akan lebih dekat, tapi kadang juga melunjak. Contohnya ini, ayo buang sampah pada tempatnya, biar Bu Guru bangga sama kamu ya. Kali ini Bu Guru makan, gitu. Untuk tipe pemantau, ya ini kata-katanya ini biasanya. Nah, ini kamu udah melanggar ya, tahu konsekuensinya, tahu peraturannya, kayak gitu. Dan untuk posisi yang manajer, nah ini manajer nggak kelihatan di sini ya. Untuk posisi manajer, seorang guru ketika menemui siswa yang misalnya membuang sampah sembarangan, dia akan bertanya pada siswanya, kenapa kamu buang sampah sembarangan? Kamu tahu nggak ini perbuatan salah, ya? Terus gimana cara kamu mensikapinya? Iya. Untuk posisi manajer ini nanti akan guru mengingatkan dan mengembalikan ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Next. Nah ya, kembali ke keyakinan kelas ya. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai positif yang diyakini oleh anggota kelas sebagai acuan agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Nilai-nilai positif. Lanjut. Keyakinan kelas itu isinya adalah nilai-nilai yang positif. Nah, ini adalah proses pembuat keyakinan kelas. Di awal tahun pelajaran, saya membuat keyakinan kelas dengan murid-murid saya. Berikut ini adalah video kegiatan membuat keyakinan kelas bersama murid-murid saya. Diskusi. Oh, ketua. Oh, ketua. Menurut kalian keyakinan kelas yang dibutuhkan untuk kelas ini apa? Ya, tadi kan guru udah mencontohkan ya. Contohnya misalnya yang berapa? Guru menyayangi siswanya. Siswa menghormati. Sama siswa harus saling Menghormati. hadir tepat. Oh, ya kayak gitu. Terus apa lagi yang dibutuhkan di kelas ini biar kelas ini tuh berjalan baik, kompak maupun Saling menghormati. solid, pokoknya tidak solid dan hasil Saling belajarnya menghormati juga anak memuaskan. Menurut kalian apa saja ya yang dibutuhkan? Oke. Oh iya boleh, apa saja silakan ditulis di sini ya. Mau 10 boleh, mau 20 juga silakan. Minimal berapa, Bu? Minimal Minimal 3. 5.
menghormati orang tua teman. 4. Tidak memicu keributan. 5. Musyawarah dalam menentukan sesuatu. 6. Guru menyayangi murid. 7. Menjalankan kewajiban kelas. DLL dan lain-lain. Ya, lanjut. Kemudian keyakinan kelasnya ini tadi, keyakinan kelas yang dibuat oleh anggota kelas yaitu guru dan siswa ini menghasilkan kesepakatan-kesepakatan ya yang diyakini. Apa aja? Nah ini nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu panjang-panjang, tapi ini gampang diingat oleh siswa. Keyakinan kelas yang saya sepakati dengan murid-murid saya itu guru menyayangi murid, ya. Jadi saya nggak akan marah-marah, ya. Saya nggak akan menghukum dengan hukuman yang berat begitu. Kemudian yang kedua, murid menghormati guru. Yang selanjutnya itu sesama teman harus saling menghormati. Yang terakhir adalah belajar dengan semangat. Nah, ini nilai-nilai kelas yang saya sepakati dengan murid-murid saya. Lanjut. Kalau keyakinan kelas itu tidak terlaksana, nah ini caranya. Saya akan menerapkan segitiga restitusi ya. Lanjutan dari yang tadi juga ya, berhubungan dengan restitusi. Ini adalah cara penyelesaian masalah dengan restitusi. Segitiga, ya ada segitiga di sini. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu gimana? Ya nanti ada videonya ya, kita lihat di video. Kemudian selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ada 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di video yang akan saya tayangkan. Bu, tadi Irfan mecahin jam dinding. Oh ya, kamu lihat sendiri? Iya. Oh iya, makasih informasinya ya. Coba tolong sekarang panggil Irfan ke sini. Nanti. Bu, ini jam dindingnya rusak sama aku, Bu. Oh iya, gimana ceritanya, Pan? Tadi itu Bu, aku mainan di kelas, main bola, itu Bu kena ini Bu, jamnya. Jamnya jatuh. Ya, jamnya jatuh. Rusak. Oh iya. Ya, nggak apa-apa. Semua orang pernah berbuat salah ya. Tapi yang paling penting adalah mau jujur dan bertanggung jawab. Bagus. Mau memperbaiki diri. Hari ini berarti kamu udah melanggar keyakinan kelas ya. Masih ingat keyakinan kelas kita salah satunya harus Hati-hati. iya hati-hati. Terus kalau istirahat harus main di luar kelas. Iya. Terus sekarang menurut kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu ini kamu harus melakukan apa? Jamnya sama aku dibawa pulang aja biar dibenerin. Ini jamnya mau dibenerin. Oke ya. Ya untuk kedepannya berarti kan besok harus gimana? Hati-hati lagi Bu. Lebih hati-hati. Ya oke. Silakan. Ya, nah. Makasih ya udah jujur. Oh, kenapa ini? Dia dicorokin, Bu. Dicorokin sama Giza? Dibully sama Giza? Iya. Giza? Bener, apa yang dibilang sama teman-teman kamu? Ini duluan, Bu. Oh, iya. Tapi
Bener ya, tadi kamu nyuruhin bening ya? Iya Bu, bening ngeselin Bu. Oh iya, yuk dulu yuk. Iya, tenang dulu ya, bisa ya. Kita harus menyelesaikan masalah dengan hati yang tenang. Oke, tenang dulu. Oke, mungkin mau tanya, menurut kamu tadi tindakan kamu ke bening itu benar apa salah? Salah. Oh bagus, kamu udah tahu itu salah ya. Kamu udah menyadari kesalahan kamu, itu bagus banget Aisyah ya. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Guru ngerti, tadi kamu berusaha membalas ya. Oke, melindungi itu sebagai bentuk melindungi. Gak penting, gak apa-apa, cuma harus dilakukan dengan cara yang benar. Kita harus menghindari kekerasan ya. Yang tadi kamu lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Keyakinan menghormati, menghargai. Iya betul, bisa. Kita harus saling menghormati dan menghargai. Terus berarti kamu sekarang tahu dong gimana cara memperbaikinya. Minta maaf dan tidak mengulangi lagi. Bagus, itu kamu tahu bagus ya. Berarti sekarang kamu bisa minta maaf ke Juni. Ya Bapak Ibu, ini adalah video contoh restitusi yang sudah saya lakukan pada murid-murid saya ya. Ini di sini mohon maaf suaranya tidak terdengar mungkin. Ini adalah restitusi saya pada seorang anak yang merusak jam dinding. Ya. Saya tanyakan dulu kenapa alasannya, bagaimana kronologinya gitu ya. Jadi saya tidak langsung menghukum atau percaya saja dengan ucapan dari teman-temannya. Saya coba gali menurut dia itu bagaimana. Dan ternyata benar menurut dia ini sebenarnya dia mau mencoba memperbaiki jam dinding, tapi dilalah terus jatuh dan copot jarumnya begitu ya. Nah, itulah pentingnya kita menggali dulu dan tidak langsung menerima laporan dari teman-temannya. Lanjut. Next. Iya, kesenangan. 17, slide 17. Oke. Dan ini adalah restitusi saya kepada siswa yang melakukan pembulian. Ya. Di sini ada beberapa anak yang mengadu pada saya ini dibully dengan kata-kata juga dengan tindakan kekerasan ya. Dan kemudian ini saya panggil yang membuli, kemudian saya tanyakan dulu alasannya. Ini guru sama muridnya lebih besar muridnya ya. Jangan heran karena saya imut-imut. Jangan imut-imut aja ya. Ya, lebih sangar muridnya ya Bapak Ibu. Ya, ini memang murid yang tipenya itu memang temperamen gitu ya. Saya mencoba untuk mendekati dia, mencoba memahami apa yang dipikirkan oleh dia dan mencoba menerapkan restitusi pada dia, dan hasilnya lumayan, dia malah senang sekali. Oke, cukup. Next. Ya, Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan budaya positif dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, terima kasih atas pemaparannya Ibu Alfani Rufaida. Berikutnya kita masuk ke sesi refleksi dan tanya jawab ya. Sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya? Boleh? Ibu Siti. Ya, silakan Bu Siti. Maju ke depan sini ya Bu ya. Situ aja. Ya.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan terima kasih kepada Ibu Alfani karena telah memberikan pemaparan kepada kita semua sehingga kita mengerti apa yang disampaikan oleh Ibu Alfani. Terkait dengan keyakinan kelas, pertanyaan saya, apa perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih Bu Siti Komidatun atas pertanyaannya. Sekilas memang sama ya antara peraturan dan keyakinan, tapi di sini ada perbedaan yang mendasar. Untuk peraturan bisa saja ini dibuat tanpa melibatkan siswa. Jadi peraturan sekolah kan sudah ada langsung ya, sebelum siswa masuk ke situ sudah ada peraturannya. Nah, bedanya dengan keyakinan kelas, kalau keyakinan kelas itu kita membuat bersama siswa begitu. Jadi keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai yang disepakati antara guru dan siswa, anggota kelas gitu ya, agar pembelajaran selama 1 tahun mendatang ini bisa berjalan dengan baik begitu. Kemudian perbedaan yang lain untuk penerapannya pada peraturan kelas itu cenderung mungkin tidak disukai siswa karena siswa tidak dilibatkan di situ dan tidak mengerti. Kadang beberapa siswa justru tidak mengerti apa sih peraturannya begitu. Berbeda dengan kesepakatan kelas karena semua siswa anggota kelas itu membuat bersama-sama dengan bu guru. Begitu Bu Siti, bisa dimengerti? Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Cukup puas Bu Siti? Baik, terima kasih. Mungkin ada yang mau menanggapi lagi? Enggak Bapak Ibu? Boleh, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berkesan dengan penyampaian dari Ibu Alfani, terutama dalam hal restitusi, di mana kalau dulu saya ada anak yang melanggar peraturan, itu langsung marah dan menghukum. Dan hukuman saya pede dengan menghukum karena apa? Dia melakukan pelanggaran pada aturan. Tapi ternyata ada yang lebih ramah dibanding dari hukuman, yaitu restitusi. Saya jadi teringat ada sekolah yang berbasis ramah anak, SRA, sekolah ramah anak. Mungkin ini nanti akan jadi perintis untuk menggerakkan di Sidoarjo, sekolah ramah anak yang dipelopori oleh CGP Angkatan 7. Salah satunya adalah Bu Alfani. Semangat terus Bu Alfani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tanggapannya Pak Sigit. Ya. Ada lagi yang mau menanggapi Bapak Ibu? Tidak ya? Oke, kita masuk ke penghujung acara. Kami berdua narasumber, terutama saya moderator, mohon maaf jika ada kesalahan. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Saya Resmunantar SPD, Kepala Sekolah SD Negeri Sidoarjo 4. Kepala Sekolah dari Saudari Ibu Alfani Rufaidah SPD. Calon guru penggerak Angkatan 7. Saya sangat senang dan mendukung program kegiatan guru penggerak karena dengan kegiatan guru penggerak saya ikuti dari tahapan awal, ternyata memberikan dampak positif buat guru itu sendiri dan buat teman-teman guru yang lain.
yakni kemampuan dari guru tersebut meningkat pemahaman dan kemampuannya dalam melaksanakan penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan-rekan guru yang lain dan bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelas. Beberapa anak sekarang itu terjadi beberapa penyimpangan perilaku yang disebabkan karena pengaruh lingkungan dan pengaruh teknologi. Beberapa anak melakukan kegiatan bully terhadap temannya secara tidak sengaja. Hal itu dianggap suatu kebiasaan, hal-hal yang biasa. Peran guru di sini tidak gampang karena guru harus bisa mengendalikan kelas, menciptakan situasi kelas yang nyaman, dan bagaimana menyadarkan siswa tersebut untuk melakukan bagaimana menyadarkan dirinya. Dengan istilah itu restitusi, paling enggak anak itu kembali sadar bahwa perbuatannya salah, dan itu pada akhirnya anak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Kegiatan tersebut tidak mudah karena guru itu harus bersabar dan harus kreatif bagaimana mencari solusi pemecahan masalah-masalah yang dihadapi. Karena anak itu dari latar belakang yang berbeda-beda, tentunya membutuhkan kemampuan khusus guru untuk mengatasinya. Menciptakan kelas yang nyaman sehingga anak terasa senang belajar di kelas tersebut. Dengan situasi yang nyaman, anak terasa senang, insya Allah anak akan dapat mencapai capaian-capaian yang diinginkan. Guru penggerak merupakan motivator buat guru-guru yang lain. Guru penggerak selalu berupaya mencarikan momen-momen yang terbaik bagaimana menggerakkan teman-temannya untuk selalu berubah dari pembiasaan-pembiasaan kegiatan pembelajaran yang biasa untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan tuntutan dari kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka berujung pada bagaimana membentuk siswa menuju profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila diharapkan bagaimana siswa itu memiliki karakter-karakter yang sesuai dengan harapan, sesuai dengan Pancasila. Guru penggerak selalu bergerak menggerakkan temannya maju terus untuk memajukan pendidikan Indonesia. Sekian, mudah-mudahan Bu Alfani selalu semangat bergerak mencapai tujuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Ini kelas 6A ya? Iya. Bu Guru mau nanya nih. Dulu kan kita udah pernah membuat keyakinan kelas ya. Untuk keyakinan kelas yang kita buat itu menurut kalian sudah berjalan apa belum di sini? Udah berjalan, apa aja yang udah berjalan? Sesama teman saling menghormati. Ya, saling menghormati. Gimana? Mengurangi apa? Oh iya, kemarin kan kita ada harus menghormati orang tua teman gitu ya. Nah, berarti sekarang ngeceknya orang tua udah berkurang. Tapi masih ada. Oh, masih ada ya. Cuma berkurang. Oh iya, Oke, jadi kegiatan membuli teman dengan nama orang tuanya itu udah berkurang ya. Oke. Terus yang lain untuk kegiatan apa namanya?
kewajiban kelas kayak piket dan sebagainya gitu gimana? Lumayan. Tetap masih ada yang kabur. Iya. Oke. Berarti keyakinan kelasnya udah mulai berjalan ya, cuma tetap bertahap ya. Ya, berarti kita tetap harus saling mengingatkan ya. Kalau ada yang misalnya kabur saatnya piket nggak piket, berarti harus diingatkan. Teman yang lain harus saling mengingatkan. Keyakinan yang kelas yang lain apa? Kemarin saling menghormati sesama teman. Iya. Gimana? Udah berjalan apa belum? Ya lumayan sedikit. Kadang-kadang diajak gue dibilangin kayak gibah-gibah padahal Oh. Gimana tadi ulangi coba? Yang keras jangan ditutupi mukanya dong. itu kan kita lagi ngomong dikirainnya ngomongin itu gitu. Oh, dikiranya ngegibahin. Padahal enggak gitu ya. Nanti diajak-ajak, kita diajak aja. Oh iya. Iya, oke. Ya itu hal biasa lah ya. Berarti cuma salah paham kan ya itu ya. Keyakinan kelas yang lain belajar dengan tertib gimana? Itu Udah berjalan. Oke, bagus. Berarti jalan-jalan. Oh iya. Berarti yang masih belum berjalan baru separuhnya gitu, berarti yang ini ya membuli dengan nama orang tua ya? Iya. Oke. Oh iya. Berarti menghormati sesama teman juga masih separuh kali ya? Masih separuh ya? Ya, oke. Nah, untuk yang lain Bu Guru pengen tadi kan udah keyakinan kelas. Terus Bu Guru mau tanya tentang budaya positif yang lain yang udah Bu Guru ajarin. Gimana menurut kalian budaya positif yang udah Bu Guru ajarin gimana? Bagus enggak? Bagus. Terus kalian udah menerapkan apa belum? Udah menerapkan? Sedikit. Iya. Budaya positifnya kemarin Bu Guru ajarin yang adab terhadap guru ya. Udah hafal belum? Adabnya terhadap guru apa aja? Memberi salam kalau bertemu, terus mendengarkan kalau guru sedang menjelaskan ya, terus atau berbicara, terus iya, tidak mendahului guru ketika berjalan, terus menyapa guru dan memberi salam. Iya, tadi udah. Selain itu, yang terakhir mendoakan guru. Iya, udah dilakuin semuanya. Udah. Terus suka lupa enggak? Oke ya. Iya, kalau lupa berarti kalian harus ini ya, banyak-banyak baca itu ya. Kan udah dipasang tuh. Oh. Adab terhadap guru ya. Ya. Terus untuk teman-teman yang lain gimana menurut kalian, udah pada menjalankan belum? Ada yang udah, ada yang belum. Oh gitu. Kira-kira kalau belum kenapa? Apa karena lupa, apa males, apa kenapa? Kan gue bilangin marah. Oh, anak laki-laki kalau dibilangin nggak mau gitu ya, gengsi gitu ya. Oh gitu. Ya, oke. Berarti perlu Bu Guru yang ngasih tahu ya? Iya. Biar masa marah saya nggak mempan. Oh gitu. Sama teman-teman cowoknya juga lain gitu. Kayak apa gitu. Kayak apa sih? Oh iya. Berarti sama semua guru di sini kalian udah lebih menghormati ya. Kalau ketemu ngucap salam sama salim, nyapa. Terus kalau lewat di depannya membungkukkan badan, iya bagus. Terus kalau mau nyalip gimana? Iya, bilang permisi. Lanjut. Terus kalau lagi Bu Guru lagi menjelaskan, mendengarkan beneran. Oke. Oh iya. Iya. Oke. Terus yang terakhir nih, mendoakan guru. Udah belum? Ya, suka lupa mesti ya. Ya, sebenarnya bagus sih itu, karena
berkahnya ilmu itu ya dari keikhlasan hatimu ya. Kalau kamu hatinya ikhlas, mendengarkan bu guru, apalagi sampai mendoakan, itu nanti Tuhan pasti akan ridho sama kalian dan ilmu yang kalian cari itu akan bermanfaat gitu. Berarti tinggal satu ya yang belum dilaksanakan ya. Iya. Iya, mendoakan ya. Jangan lupa kalau mendoakan orang tua, terus mendoakan pak guru bu guru. Gampang doanya. Cuma ya Allah ampunilah dosa guruku dan limpahkanlah kebaikan kepadanya. Kayak gitu udah cukup ya. Ampunilah dosanya cukup. Apa sama orang tua juga suka lupa doain? Aku kalau orang tua Oh iya. Ada yang lupa, ada yang enggak gitu ya. Ya oke. Diingat-ingat ya. Anak soleh pasti sayang sama orang tuanya ya. Terus yang restitusi gimana menurut kalian? Bagus nggak sih? Bagus ya. Jadi kalau misalnya anak-anak bersalah itu bu gurunya, pak gurunya nggak perlu marah-marah gitu ya, setuju ya? Betul. Nggak perlu marah-marah, tapi ditanyakan dulu gitu ya. Kamu kenapa berbuat seperti ini? Terus bareng-bareng nyari solusinya gitu ya. Setuju? Iya, betul. Oke. Terus menurut kalian ada nggak efeknya di kelas ini dengan bu guru menerapkan restitusi? Ada nggak? Nggak ada apanya? Jadi nggak saling menyalahkan gitu ya. Tapi kalau bu guru ngasih hukuman terus di belakangnya terus jadi saling menyalahkan gitu. Oh gitu ya. Berarti itu salah satu kebaikan restitusi ya. Salah satu kebaikan restitusi. Jadi berarti anaknya sadar nggak menyalahkan teman gitu ya. Oke ya, ini hal baru yang bu guru dapat ya. Ya udah, makasih ya. Makasih buat testimoninya, buat umpan baliknya. Mudah-mudahan semua bu guru pak guru di sini bisa menerapkan keyakinan kelas, budaya positif lainnya, juga restitusi ya. Setuju kan ya kalau pakai restitusi ya? Iya, setuju. Ya udah, makasih. Dadah.